Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko M. Atik Al-Haramain, NPM 183100084. Baik, di sini saya akan membuat sebuah video yaitu tentang anatomi. Dimana tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas Blok Neurologi Laboratorium Anatomi Universitas Malahayati. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu kita sekarang akan membahas tentang os cranium atau tulang-tulang tengkorak. Baik, langsung saja ke materinya ya. Baik, untuk yang pertama, untuk os cranium itu adalah bagian yang sangat penting karena dia atau os cranium ini dia merupakan perlindungan utama untuk melindungi organ-organ yang ada di dalamnya, yaitu otak, dimana otak itu sangat rentan untuk terjadinya cedera, ya kan, dimana itu dilindungi oleh os cranium ini. Sebenarnya masih banyak lagi di bawah tulang ini, masih ada perlindungan lain, tapi pada pembahasan kali ini kita lebih ngebahas tentang tulangnya gitu. Baik, untuk selanjutnya, os cranium itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada neurocranium dan viscerocranium. Nah, dimana apa itu neurocranium? Neurocranium adalah tulang-tulang yang membungkus otak, dia yang bakal membungkus otak yang di sini. Baik, Nah, neurocranium ini batasnya dari sini. Itu. Baik, untuk yang kedua ada viscerocranium, di mana viscerocranium ini yaitu tulang-tulang yang membentuk wajah, yang bagian sini, yang bagian depan. Nah, itu. Baik, dibagi menjadi dua tadi kan. Baik, untuk sekarang kita bahas tentang viscerocranium dulu. Nah, viscerocranium agar lebih jelas kita pindah ke gambar yang ini aja. Nah, ini. Baik, untuk viscerocranium itu ada bagian-bagiannya atau ada beberapa tulang yang ada di viscerocranium ini. Misalnya di sini ada tulang atau os. Nah, ini os nasal. Nah, ada os nasal. Di sini ada os zygomaticum dan ada os maxilla, terus yang di bawah sini juga ada os mandibula. Itu bagian dari viscerocranium. Tapi dalam pembahasan kali ini kita tidak akan membahas lebih lanjut tentang viscerocranium, karena pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang neurocranium, yaitu tulang-tulang yang pembungkus otak. Untuk lebih jelasnya, untuk neurocranium kita pindah ke gambar yang ini ya, agar lebih mudah ya. Untuk neurocranium itu sama, ada bagian-bagiannya juga di sini. Yang pertama yaitu kita dari depan dulu ya. Kita dari depan. Maaf, tulangnya, gambarnya pindah ke sini ya, agak lebih jelas gitu maksudnya. Nah, oh iya, nggak apa-apa, di sini aja. Oke, di sini ada bagian-bagian tulangnya, bagian dari neurocranium, yaitu yang pertama kita mulai dari depan dulu ya. Kita dari depan, yaitu ada os frontalis namanya, ini yang di depan. Ada os frontalis. Yang kedua ada os parietalis, di mana os parietalis ini nanti ada dua bagian, ada yang kanan dan ada yang kiri, dekstra dan sinistra. Nanti ada gambarnya lebih lanjut di bawah. Terus untuk selanjutnya ada os occipitale. Os occipitale di sini, bagian belakang, paling belakang. Terus yang bagian lateral atau bagian pinggir ada os temporale, di sini os temporale. Nah, baik, dan ada os penoidale
os sphenoidale ini di bagian sini dia masih termasuk di neurocranium, dan ada lagi yang nggak kelihatan dari luar, dia ada di dalam, namanya yaitu os ethmoid. Nanti kita lihat di bagian dalamnya ya. Baik, kan udah dibagi-bagi. Untuk tulang-tulangnya ada apa aja tadi? Ada frontalis, yaitu ada bagian depan, ada parietalis di bagian tengah, ada occipitalis, os occipitale, occipitalis atau occipitale di bagian belakang, dan os temporale di bagian lateral, di bagian lateral sini di pinggir, dan di depannya itu lagi ada os sphenoidale, dan di bagian dalam lagi ada os ethmoid. Terus untuk biar lebih jelasnya kita lihat ini tadi tadi dilihat dari sisi kiri atau sinistra. Baik, kita lihat dari sisi atas kita bisa lihat yang tadi saya bilang bahwa os parietalis dibagi ada dua bagian, ada kanan dan kiri, dextra dan sinistra. Terus juga yang ada dua tuh ada os temporale, ada kanan dan kiri juga. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang sutura. Apa itu sutura? Yaitu sutura adalah garis yang memisahkan antara tulang-tulang tadi. Kan itu tulang-tulang nggak mungkin nyampur gitu kan, namanya aja beda, berarti dia terpisah, ada yang memisahkan. Yang memisahkan di sini ada sutura. Yang pertama kita lihat ada sutura coronalis. Untuk sutura coronalis, nah ini bisa dilihat di bagian sini. Sutura coronalis. Sutura coronalis ini memisahkan antara tulang parietalis, antara tulang parietale dan tulang frontale. Nah, gitu. Diberi nama os coronalis. Maaf, ini terhalang ya, kita geser ke bawah. Nih, ini os sutura coronalis. Dia memisahkan antara os parietalis dan os frontalis. Selanjutnya di sini ada sutura squamosa. Sutura squamosa dia memisahkan antara os parietale, ini os parietale dan os temporale. Terus di sini ada sutura sphenoisquamosa. Sutura sphenoisquamosa ini dia memisahkan antara os temporale dan os sphenoidale. Terus ya di sini juga ada namanya sutura sphenofrontalis. Namanya aja sphenoifrontalis, berarti dia memisahkan antara tulang os sphenoidale dan os frontalis. Baik, ada tadi juga nih, ada di sini sutura lamboidea. Sutura lamboidea ini memisahkan antara os parietale dan os occipitale. Terus ada lagi sutura pariomastoidea. Kalau ini udah jelas dari namanya ya, sutura pariomastoidea. Dia memisahkan antara os parietale dan os temporale. Mastoidea di sini karena ada namanya. Lanjut ya, langsung kita kan ini dilihat dari sisi kiri atau dari lateral sinistra. Terus kita lihat dari atas, ternyata masih ada sutura lagi satu, yaitu namanya sutura sagittalis. Dia memisahkan antara dua tulang parietal. Dia memisahkan antara tulang parietal os parietale dextra dan os parietale sinistra. Ini ya sutura sagittalis. Tengok dulu. Nah, sutura sagittalis ini.
Baik, kita lanjut lagi. Ini jika dilihat dari posterior atau dari belakang. Ada tadi kan sutera lamboidea, tadi memisahkan antara occipitale, os occipitale dan os parietale. Terus ini bagian-bagiannya dari os occipitale, ada linea nuchalis inferior, ya bisa dibaca sendiri ya. Nah, terus yang bagian penting juga di sini ada protuberantia occipitalis externa, di mana protuberantia occipitalis externa itu adalah tulang paling menonjol yang ada di tulang belakang paling menonjol. Nah, jika kita pegang di bagian belakang kepala kita, di situ ada tonjolnya, itu adalah protuberantia occipitalis externa. Nah, terus kita lanjut ya langsung. Nah, ini os cranium jika dilihat dari sisi lateral. Ini dilihat dari sinistra, potongan sagital ya. Nah, di sini dalamnya ada foramen parietale, ada sulci arteriosi. Nah, sulci arteriosi ini dimana dia akan nantinya ditempati oleh arteri dan vena gitu. Terus lanjut ya. Ini bagian-bagiannya, di situ juga ada foramen mastoideum. Iya, untuk foramen, nah kita nanti akan bahas juga ya. Nah, ini dilihat dari bawah, dilihat dari inferior, potongan transversal. Di sini ada bagian-bagian dari tulang kranium, dari os kranium tadi. Itu ada sulcus sinus sagittalis superioris. Nah, di mana ini termasuk dari bagian os frontalis. Nah, di os frontalis ini ada sutura coronalis. Nah, tadi kan memisahkan frontalis dan parietalis. Oke. Terus ada sulci arteriosi et venosi. Nah, ini yang tadi saya bilang, dia akan dilewati oleh arteri dan vena. Terus lanjut aja. Langsung kita ke Nah, ini dilihat dari atas. Ini dilihat dari superior, potongan transversal. Lebih banyak ya strukturnya. Di mana yang neurocranium ini. Nah, ini cartilaginosa. Kan neurocranium itu dibagi lagi menjadi dua. Ada yang namanya tulang pipih yang udah tadi kita bahas, yang os parietalis, os frontalis. Nah, terus ada juga yang cartilaginosa, tulang cartilago, itu bagian ini, bagian bawah nih. Ini yang cartilagonya gitu. Ini banyak sekali ya strukturnya. Bagian dari strukturnya maksudnya ada foramen. Untuk lebih jelasnya, untuk foramen kita lihat nanti di bawah. Ini ada foramen magnum, dimana ini tempat nanti masuknya batang otak. Nah, medula spinalis. Nah, terus untuk os cranium ini juga dibagi-bagi lagi untuk fossa-fossanya, atau fossa itu penggalian untuk lubang-lubangnya dibagi lagi. Ada fossa cranii anterior, maksudnya fossa cranium yang bagian depan, ada fossa cranii media yang bagian tengah, dan ada fossa cranii posterior. Ada foramen-foramennya bisa dilihat. Untuk lebih gampangnya kita bisa lihat nanti di tabel di bawah. Ini ada struktur bagian bawahnya, dilihat dari bawah ini ya. Ada foramen banyak sekali ya. Langsung saja kita ke tabel. Nah, ini kalau saya tadi kan setiap foramen atau setiap lubang itu nanti bakal ada yang melewati lubang tersebut, ada yang melewati setiap lubangnya itu ada yang melewati. Contohnya kita bisa lihat di sini.
Yaitu misalnya di sini kan ada ini kita nyari yang nih. Foramen jugulare. Kita cari foramen jugulare. Biar bisa lihat. Nah, untuk foramen jugulare. Nah, kalau lebih jelas foramen jugulare di sini. Nah, foramen jugulare itu dia akan ini di sini dulu. Nah, baik. Dia akan dilewati oleh untuk foramen jugulare ada anterior dan posteriornya. Untuk yang anterior dia akan dilewati oleh sinus petrosus inferior dan nervus glossopharyngeus atau nervus 9. Untuk yang posterior dia akan dilewati arteri meningia posterior, arteri pharynga ascendens. Terus ada sinus sigmoideus, terus ada nervus vagus, nervus 10, ada ramus meningeus, terus ada nervus accessorius. Baik, ini tadi dilihat dari bawah ya. Terus di sini sama juga ini, tapi ini dilihat dari atasnya, dari potongan transversal dilihat dari atas. Baik. Misalnya di sini, nah ada yang malah, misalnya sini foramen spinosum nih, foramen spinosum di bagian sini kan, foramen spinosum. Nah, foramen spinosum ini dia nantinya akan dilewati oleh ramus meningeus, nervus mandibularis, terus arteri meningia media, dia arteri maxillaris. Lanjut kita untuk foramen, bisa dibaca sendiri ya, karena ini agak sedikit banyak, bisa dipelajarin lah, dibaca-baca. Udah ada tabelnya kan disediain biar gampang gitu. Terus kita lanjut. Nah, ini adalah os cranium, di mana ini berbeda dari yang tadi, agak sedikit berbeda. Ini os cranium pada anak-anak atau pada bayi. Ini agak sedikit berbeda pada yang orang dewasa tadi, tapi pada umumnya sama, tapi ada sedikit yang berbeda. Yaitu misalnya di sini perbedaannya untuk yang os cranium anak-anak di sini ada fonticulus anterior. Di mana fonticulus anterior ini atau bahasa awamnya adalah ubun-ubun. Nah, ubun-ubun ini di sini ada beberapa fonticulus. Yang pertama ada fonticulus anterior, fonticulus posterior, fonticulus penoidalis, dan fonticulus mastoideus. Di mana fonticulus ini dia akan membantu pada saat kelahiran. Dia kan tulang-tulang bayi itu masih lunak lah, masih belum terjadi pembentukan secara utuh. Dia pas lahir, dia fonticulus ini dia akan membantu untuk memperlancar lahirnya bayi, dimana tulang-tulang, misalnya tulang parietal, frontal, dia akan pas lahir dia akan mengkerucut gini, dia akan menumpuk kan. Nah, dia akan menumpuk gini untuk mempermudah jalannya kelahiran. Fonticulus anterior, fonticulus. Terus untuk pas lahir itu ujung, maksudnya yang keluar pertama kali itu fonticulus posterior, dan di belakang nih atau yang dikenal dengan ubun-ubun fonticulus. Untuk fonticulus ini atau tulang-tulang semua ini, mereka atau tulang-tulang ini akan menyatu sempurna biasanya pada akhir tahun ketiga kelahiran. Dia akan menyatu sempurna seperti yang orang dewasa tadi. Nah, bisa dilihat di sini nih. Nah, bisa dibaca ya, pertumbuhan postnatal yang pesat menyebabkan fonatel cepat mengecil
dan penutupan sempurna biasanya terjadi pada akhir tahun ketiga. Nah, itu. Terus nah ini dilihat dari atas, dilihat dari superior. Sama kayak tadi ada os frontalis, ada os parietalis, os occipitalis. Nah, maaf, os parietale, os frontale, os occipitale. Biasanya occipitalis sih. Terus ada sutura sagittalis sama aja kayak tadi kan, cuman di sini ada tambahan tadi fonticulus itu, ada fonticulus anterior. Nah, di sini ada fonticulus posterior bagian belakang. Nah, terus baik. Untuk selanjutnya, nah ini dilihat dari posterior inferior, dari belakang bawah ini. Nah, sama kayak tadi ada os occipitale, ini ada foramen magnum, os temporale di bagian lateral. Nah, di sini ada fonticulus mastoideus, ini yang beda. Terus nah, untuk sekarang kita membahas tentang klinis. Untuk klinis yaitu yang pertama ya pada bayi. Untuk pada bayi itu kan tadi ada yang namanya tadi fonticulus, dimana terkadang pada bayi yang abnormal, yang tidak normal, ya fonticulusnya dia ada yang maksudnya menyatu duluan gitu sebelum saatnya. Dia maksudnya misalnya di sini seperti namanya, nah ini bisa dibaca di sini kan, nih dia, oh maaf nanti bukan fonticulusnya ya, fonticulusnya kan itu hilang nanti, maksudnya yang menutup itu suturanya. Nah, di sini ada penutupan prematur sutura sagittalis menyebabkan perluasan tengkorak di legio frontalis dan occipitalis. Jadi ketika suturanya dia sutura sagittalis, sutura yang bagian atas yang memisahkan dua os parietale, dia menyatu duluan, dia akan terjadi namanya scaposefali. Nah, scaposefali di mana dia bentuknya akan lonjong seperti ini kepalanya, karena yang atas asalnya sama gini kan, tapi yang atas sudah nyatu duluan, tapi yang depan yang belakang belum nyatu. Dia akan jadi kepalanya berbentuk panjang dan sempit gitu. Terus ada lagi penutupan prematur sutura coronalis yang menyebabkan namanya penyakitnya akrosefali, bisa juga dinamai turisefali, di mana sutura coronalis kan, sutura coronalis itu ada di mana tadi? Ada di depan sini. Nah, di depan dia, yang di depan itu menutup duluan, dia akan bentuknya nanti mana ya? Nggak ada gambarnya sih di sini. Dia bentuknya kan yang di atas masih belum menyatu, tapi yang itu nanti agak memanjang ke pinggir gitu nanti. Terus ada juga di sini plagiosefali terjadi akibat penutupan prematur unilateral sutura coronalis dan lamboidea. Ada juga mikrosefali terjadi akibat gangguan pertumbuhan otak karena pertumbuhan tulang. Terus untuk krisisnya ada yaitu satu lagi. Nah, di sini gaya vis eksternal yang berlebihan dapat menyebabkan fraktur kranium jika ada, maksudnya ada misalnya kayak jatuh gitu, kayak ya apalah, misalnya terjadi fraktur kranium. Jadi fraktur kranium sangat berbahaya karena jika terjadi fraktur kranium ini bisa jadi tulang-tulang itu akan, maksudnya mengganggu organ-organ yang ada di dalamnya. Misalkan tulang itu pecah itu tajam, dia akan menusuk bagian tulangnya, bagian dalam dari bagian organ dalam dari otak itu kan.
bisa terjadi dia juga akan terjadi infeksi bakteri virus. Kalau nggak ada pelindungnya, virus bakteri akan cepat masuk gitu ke lapisan-lapisan otak, bisa terjadi encephalitis, meningitis gitu. Nah, untuk fraktur di sini kita kembali ke fraktur. Ada yang pertama fraktur linier, yang macam-macam frakturnya ya. Di sini ada fraktur linier yang memperlihatkan garis-garis fraktur yang jelas, jadi berupa garis-garis ya. Yang kedua ada fraktur cranium split dengan banyak fragmen tulang, fraktur impresi dengan bagian-bagian tulang yang mengarah ke dalam. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dia tulang patah dan dia merobek bagian dalam-dalam lapisan otak. Nah, itu sangat berbahaya ya. Nah, ini dapat menyebabkan kompresi atau robeknya dura mater serta cedera jaringan otak. Terus ada fraktur diastatik dengan garis fraktur yang melibatkan sutura dan menyebabkan melebarnya sutura. Lah, kalau fraktur diastatik ini dia bukan tulangnya yang pecah, nggak beraturan, dia tulangnya itu frakturnya atau patahnya dia mengikuti garis sutura. Misalnya kayak sutura sagittalis yang ada di paling atas, dia ya pecahnya kayak gitu. Dia akan menyebabkan melebarnya, akan terjadi rongga di situ di antara dua parietal misalnya, itu yang pecah, sagittalis yang pecah. Terus fraktur basis kranii. Fraktur basis kranii berarti fraktur kranium bagian bawah. Nah, bagian bawah yang tadi. Nah, terus ini bisa dibaca. Semua fraktur yang menyebabkan luka terbuka kulit kepala dan fraktur yang mengenai sinus paranasales atau telinga tengah dianggap sebagai fraktur terbuka dengan risiko infeksi. Nah, seperti yang saya katakan, sangat berisiko infeksi, bisa bakteri masuk, virus masuk, karena udah perlindungannya udah pecah atau terbuka di situ. Nah, baik, mungkin untuk garis-garisnya udah sampai situ dibahas dari tadi. Udah ada neurokranium, viscerokranium dan bagian-bagiannya. Terus ya mungkin cukup pembahasan dari saya. Ini udah dibahas tadi, udah foramen-foraminnya, ya tinggal dibaca ulang lagi ya. Di sini kayak foraminnya tadi di sini kan udah ada tabelnya. Nah, oke. Baik, mungkin untuk pertemuan pertama ini tentang os cranium mungkin saya cukupkan. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa komen di bawah. Terus jika misalnya dari tadi saya menjelaskan ada kesalahan, dan pasti banyak kesalahan ya, ada kesalahan, mohon maaf karena masih belajar juga ya. Terus jika ada kritik dan saran bisa langsung tulis di komen juga, karena kritik dan saran sangat saya perlukan. Misalnya itu tadi masalah gini-gini, ya nggak apa-apa, saya memang perlu itu, kita sebagai motivasi diri kan. Baik, mungkin video penjelasan saya tentang os cranium cukup. Apabila saya ada salah, mohon maaf, karena kesalahan dari saya dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus untuk yang terakhir, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.